Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Ayub 12 ayat 1-6 menceritakan bagaimana penderitaan Ayub. Penderitaan Ayub terjadi bukan karena Ayub berdosa atau lari dari Tuhan, tidak. Tetapi Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan mengenal dia. Tuhan mengenal Ayub sehingga Ayub dipromosikan. Ayub diperkenalkan kepada iblis bahwa ini adalah hambaku. Bisa kita baca di dalam Ayub 1. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Ayub 12 ayat 1-6 menceritakan bagaimana respon seorang teman ketika Ayub menderita. Ayub membuka tanggapannya dengan sindiran tajam kepada teman-temannya, karena dia merasa bahwa teman-temannya bukan malah menghibur, tapi menghakimi. Teman-teman Ayub adalah Elifaz, Bildad, dan Zofar, dan mereka semua juga takut akan Tuhan. Tapi ketika dia melihat Ayub, mereka berpikir, apa Ayub berdosa sehingga dia mengalami semua ini? Mereka berbicara seolah-olah sebagai orang yang bijak dan seorang yang suci, sehingga dia menghakimi Ayub. Ini membuat Ayub semakin frustasi. Tetapi Ayub sadar bahwa jikalau diizinkan Tuhan semua terjadi di dalam kehidupannya, berarti Tuhan juga yang akan mengangkat semua penderitaannya. Itu adalah pemikiran Ayub, karena Ayub mengenal siapa Allah. Di dalam Ayub 12 ayat 3, Ayub menegaskan kepada teman-temannya ketika teman-temannya datang dan berdebat dengan dia. Teman-temannya memberikan nasihat, mengkritik supaya Ayub bertobat. Ayub tidak akan mengutuki Allah. Ayub tidak akan menggerutu, tapi Ayub berdoa dan berserah. Respon Ayub ketika Ayub dihina, ketika Ayub dihakimi, dia hanya berserah. Dia tidak menyakiti teman-temannya, dia juga tidak mengutuki Allahnya. Dia hanya berdoa dan berserah. Di dalam Ayub 12 ayat 4 dikatakan, Ayub, aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang memanggil Allah dan dia menjawab aku. Orang yang tulus dan tidak bersalah menjadi tertawaan. Ayub merasakan bahwa kehidupan yang dia alami, yang dia lakukan bersama Tuhan, dia merasa dekat, dia merasa apa yang dia lakukan itu adalah ketulusan. Sehingga Ayub, kadangkala Ayub bingung, tapi Ayub mempunyai iman percaya yang penuh bahwa jika itu diizinkan, berarti Allah mempunyai rencana yang indah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bisa bayangkan ya, sudah sakit, anaknya meninggal karena kena kebakaran. Setelah itu istrinya meninggalkan dia. Apa yang terjadi dalam diri Ayub? Bertubi-tubi dia mengalami semua itu. Tetapi karena kedekatan dia dengan Allah dan dia tahu siapa Allahnya, dia pasrah. Meskipun semua teman-temannya menyindir dia, menghakimi dia, tapi Ayub tetap percaya. Karena apa? Karena kedekatan dia dengan Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dialami Ayub tidak semua orang bisa menerima. Seorang yang baik, seorang yang tulus, seorang yang taat, seorang yang rendah hati, seorang yang takut akan Tuhan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tetapi Ayub tetap bertahan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
kadangkala kita mencari kekuatan kepada teman-teman kita, kepada lingkungan kita, kepada komunitas rohani kita. Kadangkala kita kecewa, tidak seperti yang kita bayangkan respon mereka. Mereka menghakimi, mereka menghina, kadang-kadang mereka meninggalkan. Tetapi lihatlah Ayub. Meskipun Ayub diejek, meskipun dia dihakimi sebagai orang yang berdosa, dia terima. Dia merasakan bahwa Allah tidak akan pernah membuat dia tergeletak. Satu pengharapan yang membuat Allah memulihkan Ayub, membuat Allah disenangkan oleh sikap Ayub. Ayub tidak menggerutu dan mengutuki dia, meskipun semua orang meninggalkan dia. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kadangkala kita sebagai orang yang rohani tidak bisa menjadi teman ketika melihat teman kita menderita. Kadangkala di dalam hati kita, oh iya ya, makanya dia seperti itu, karena ini, karena itu. Kita tidak merasa empati, kita merasa bahwa diri kita paling benar, sehingga wajar orang itu menderita karena orang itu berdosa. Itu menurut pandangan kita. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini kita belajar satu hal, bahwa belum tentu penderitaan itu adalah ujian, tapi kadangkala penderitaan itu adalah promosi dari Tuhan. Ketika kita menderita, Tuhan melihat respon kita, sehingga Tuhan mengetahui siapa kita, sehingga Tuhan mempromosikan kita lebih daripada teman-teman kita, sekeliling kita. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, penderitaan Ayub menjadi contoh bagi kita bahwa Allah tahu siapa kita. Allah tahu siapa Ayub, sampai di mana batas kemampuannya. Ketika dia melihat respon Ayub saat dia disuruh mengutuki Allah, Ayub menolak, dan di situ Allah disenangkan. Dan Allah memulihkan Ayub berkali-kali lipat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan inginkan kita mempunyai kehidupan, memproses kita melalui kehidupan kita. Di dalam kehidupan Ayub tidak hanya kesenangan yang dia dapat, tapi juga kemalangan. Dan dari Ayub kita belajar, dia berkata di dalam firman-Nya, jikalau aku sudah mendapatkan kesenangan dari Tuhan, masa aku mau menggerutu atas penderitaan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam kata-kata Ayub itu adalah pembelaan kepada Allah, bahwa Allah yang tahu dirinya, bahwa Allah yang tahu sampai di mana batas penderitaan ini, batas kemampuan dia menghadapi semua ini. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jangan seperti teman-teman Ayub yang suka menghakimi dan dia merasa bahwa dirinya paling benar. Jadilah seperti Ayub, ketika dia mengalami penderitaan, dia tetap memuji Allah, dia tetap mengucap syukur, dan terlebih dia tetap percaya bahwa Allah yang akan membuka dan memulihkan semua keadaannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.